Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini saya mau share tentang gaji TKI Taiwan, khususnya buat kalian yang mau kerja ke Taiwan di bagian informal atau PRT. Kebetulan saya juga kerja di bagian informal atau PRT, jadi saya bisa sharing ke kalian. Karena banyak sekali yang tanya tentang masalah ini, jadi sekalian saya bikin video ini supaya saya bisa sharing ke kalian, supaya kalian tahu dan nggak penasaran lagi. Tapi sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada perbedaan, karena di setiap agent dan PT belum tentu sama. Sebenarnya kita kalau mau ke Taiwan jadi TKI atau TKW itu nggak gratis ya, alias harus bayar. Cuma dulu waktu kita proses semua biaya yang nanggung PT kita, dan kita juga harus ganti setelah kita kerja di negara tujuan kita dengan cara potong gaji. Yang mau ke Singapura, ke Hong Kong juga sama potong gaji. Nah, untuk yang ke Taiwan sekarang potong gajinya ada yang 6 bulan, 7 bulan, dan 9 bulan. Perbedaannya yang 6 bulan, 7 bulan ini per bulan dipotongnya lebih banyak. Kalau yang 9 bulan dipotongnya lebih sedikit. Tapi untuk jumlah keseluruhan potongan kurang lebih sama. Walaupun ada perbedaan ya bedanya paling sedikit, nggak begitu banyak. Nah, di video ini saya mau bahasnya untuk potongan yang 9 bulan. Untuk gaji Taiwan sekarang, gaji umum dari pemerintah sebesar 17.000 NT, belum termasuk uang lembur. Yang dimaksud dengan uang lembur di sini, setiap hari Minggu kalau misalnya kita tidak ambil libur, kita akan dapat uang lembur sebanyak 1 hari gaji. Cara ngitungnya, uang gaji pokok dibagi 30, jadi 17.000 NT dibagi 30, ketemunya 567 NT per hari Minggu. Untuk di bulan pertama kita dapat gajinya nggak begitu banyak, karena pas pertama kali kita datang kita juga harus bayar medical, kita juga harus bayar ARC atau KTP, kemudian masih ada potongan PT, terus ada potongan askes juga, kemudian kita juga harus bayar agent. Nah, untuk perinciannya, gaji pokok sebesar 17.000 ditambah uang lembur. Tadi uang lembur ketemunya per hari sebanyak 567 NT. Kalau misalnya minggunya ada 4, kita kalikan 4. Kalau misalnya minggunya ada 5, kita kalikan 5. Sekarang mau saya kalikan 4, jadi 567 NT dikali 4 ketemunya 2268 NT. Jadi gaji pokok 17.000 NT ditambah 2268 NT ketemunya 19.268 NT. Dari gaji 19.268 NT ini kemudian dipotong untuk biaya medikal sebesar 2.000 NT, untuk ARC-nya dipotong 1.000 NT, untuk askes dipotong sebanyak 325 NT, kemudian dipotong untuk PT sebesar 5.079 NT. Karena tadi saya bilangnya yang 9 bulan potongan, jadi per bulan kenanya 5.079 NT. Untuk yang terakhir dipotong agent sebanyak 1.800 NT. Masih ada sisa 9.631 NT. Nah, sisanya ini adalah gaji bulan pertama kita. Untuk bulan kedua sudah agak ringan ya, karena kita nggak dipotong biaya medikal dan ARC. Untuk rinciannya, gaji pokok sebesar 17.000 NT ditambah uang lembur sebesar 2.268 NT
totalnya 19.268 NT. Dari total 19.268 NT ini dipotong untuk biaya askes sebesar 325 NT, kemudian masih dipotong untuk PT 5.079 NT, kemudian yang terakhir dipotong agent sebesar 1.800 NT. Masih ada sisa 12.064 NT. Ini adalah gaji bulan kedua kita. Kalau misalnya minggunya ada 5 dikalikan 5 ya. Di sini saya minggunya kalikan 4. Untuk potongan PT yang jumlahnya 5.079 NT ini berlangsung sampai 9 bulan. Kecuali kalau kalian dapat potongannya yang 6 atau 7 bulan, berarti ya cuma sampai 6 atau 7 bulan saja. Karena tadi saya kan bahasnya mau bahas potongan yang 9 bulan, jadi ini potongannya sampai bulan 9. Sebenarnya potongannya sama, cuma cara motongnya saja yang beda. Untuk gaji bulan 10 ini kita sudah bebas dari potongan PT yang 5.079 NT itu. Nah, gaji pokok sebesar 17.000 NT ditambah uang lembur sebesar 2.268 NT. Totalnya 19.268 NT. Dari total 19.268 NT ini hanya dipotong untuk biaya askes sebesar 325 NT, kemudian biaya agentnya 1.800 NT. Masih ada sisa 17.149 NT. Itu adalah gaji kalian, gaji full. Sudah tidak ada potongan PT lagi. Nah, untuk medikal selama kita 3 tahun di Taiwan, kita akan medikal sebanyak 4 kali. Pertama, waktu awal kita datang ke Taiwan, kita sudah medikal. Yang kedua, setelah kita 6 bulan di sini, kita harus medikal lagi. Yang ketiga, setelah 1,5 tahun di sini, kita medikal lagi. Yang keempat, mendekati masa finish kontrak. Setiap medikal kita harus bayar sebanyak 2.000 NT. Sedangkan untuk ARC, kita selama 3 tahun di sini harus memperpanjang 2 kali. 1 kali memperpanjang ARC harus bayar 1.000 NT. Per 1 tahun 1 kali kita harus memperpanjang. Kemudian untuk potongan agent di tahun pertama kita memang harus bayar 1.800 NT per bulan. Di tahun kedua kita harus bayar 1.700 NT per bulan. Di tahun ketiga kita harus bayar 1.500 NT per bulan. Kemudian untuk askes atau cempoka tadi saya bilang per bulan bayar atau dipotongnya itu sebesar 325 NT. Nah, biaya itu kapanpun bisa berubah, tapi askes atau cempoka ini sangat penting untuk kita. Misalnya kalau kita sakit, kita berobat harus menggunakan cempoka atau askes. Kalau misalnya nggak ada cempoka, kita berobatnya bayarnya lebih mahal. Tapi kalau ada cempoka ini, kita berobatnya lebih murah. Kadang kalau saya sakit pakai cempoka bayarnya paling cuma 100, 150 atau paling mahal 200. Kecuali kalau di rumah sakit kita bayarnya lebih mahal. Setelah 3 tahun kerja kita juga akan mendapatkan uang cuti. Uang cuti ini kita dapat di tahun kedua dan ketiga selama 14 hari. Cara ngitungnya, uang gaji pokok dibagi 30 kemudian dikalikan 14. Jadi uang gaji pokok sebesar 17.000 dibagi 30. Ketemunya 567 NT.
dikalikan 14, jadi totalnya 7.938 NT. Ini adalah uang cuti kalian selama 14 hari di tahun kedua dan ketiga. Kemudian kalau kita sudah habis kontrak, kita juga akan mendapatkan tiket pesawat. Jadi tiket pesawat itu harusnya majikan yang membelikan buat kita pulang ke Indonesia. Tapi kembali lagi ke majikan kalian masing-masing. Kalau misalnya majikan kalian mau membelikan ya alhamdulillah. Kalau misalnya majikan kalian nggak mau membelikan ya kita harus beli sendiri. Karena di luar sana banyak sekali majikan yang nggak mau membelikan tiket pesawat ke kita pulang ke Indonesia. Jadi ya kita harus beli sendiri. Kalau misalnya di luar sana ada yang punya gaji pokok lebih dari 17.000, itu berarti kebaikan dari majikan kalian masing-masing, sudah rezeki kalian, alhamdulillah ya. Gajinya lebih gede daripada yang lainnya. Sebenarnya gaji 17.000 NT itu belum bersih karena kita di sini juga masih punya kebutuhan yang harus dibeli pakai uang sendiri, seperti beli sabun, beli sampo, beli podol dan segala macam. Karena semua kebutuhan itu belum tentu majikan yang membelikan atau memenuhi. Jadi pinter-pinter kita mengatur keuangan kita, mengatur gaji kalian masing-masing. Ingat di sini kerja itu capek, jangan boros-boros. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di lain waktu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.